Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di semester ini saya diminta untuk mengajar matematika IPA kelas 12. Dan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap selalu jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol yang ada agar tidak terserang penyakit COVID-19. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap sehat selalu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi limit fungsi trigonometri atau limit trigonometri. Silahkan diperhatikan videonya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan dapat berguna untuk kalian belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang limit. Dulu kalian sudah pernah belajar limit fungsi trigonometri di kelas 11 ya. Tujuannya pada pertemuan kali ini adalah supaya kalian dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Sebelum masuk ke materinya, saya akan mengulang kembali sedikit mengulang kembali tentang pengertian limit. Perhatikan di sini. Limit fx mendekati c sama dengan L. Ditulis limit x mendekati c fx sama dengan L. Tulisannya seperti ini, bacanya seperti ini. Jika untuk setiap x yang cukup dekat dengan c tetapi x-nya tidak boleh sama dengan c, maka fx mendekati L. Dulu kalian sudah pernah belajar tentang cara mencari nilai limit ya. Nah, saya jelaskan kembali atau saya menggali sedikit tentang cara mencari limit. Cara mencari limit ada 3 cara. Yang pertama dengan metode substitusi. Yang kedua, jika substitusi langsung tidak bisa atau memasukkan nilai limitnya tidak bisa, kita gunakan metode yang kedua yaitu pemfaktoran. Digunakan jika substitusi tidak bisa ya. Pemfaktoran yang ketiga, jika bentuknya ada akar-akar atau ada akarnya ya, biasanya kita kalikan dengan sekawan ya. Itu ada 3 metode mencari limit. Nah, metode ini pun akan kita gunakan untuk mencari limit fungsi trigonometri ya. Jadi perhatikan video ini dengan baik. Ya, perhatikan limit fungsi trigonometri. Sekarang perhatikan gambar berikut. Misalkan x dalam radian dan 0 sedangkan x adalah antara 0 sampai dengan 90 derajat ya. 2pi itu 90 derajat. Maka BC sama dengan R sin x dan AD sama dengan R tan x. Masih ada yang bingung? Kalau masih ada yang bingung, perhatikan di sini. Sin x. Sin itu apa kemarin? Dulu kalian sudah belajar tentang trigonometri ya di kelas 10. Sin itu artinya berarti apa? Ayo. Sin x sin demi depan bermiring. X-nya ini. Depannya apa? B C. Miringnya ini R. Ini R di sini. Ada R ya. Sehingga dapat ditulis menjadi BC per R. Kalau R-nya kita pindah sehingga menjadi R dikali sin X sama dengan BC. Seperti itu. Begitu juga dengan AD. Ini berarti tan desa
depan per samping. Depannya kita ambil AD per R ya, sama dengan tan X. R-nya itu apa? R-nya itu OA. Itu ada lingkarannya, ini setengah lingkaran ya. Lingkaran ini berarti kan jari-jarinya sama harusnya. Sehingga AD sama dengan R tan X. Untuk mencari luas juring AOB dapat menggunakan rumus luas AOB per luas seluruh lingkaran sama dengan X per 2P. Luas juring AOB sama dengan luas lingkaran kita ganti pi R kuadrat sama dengan X per 2Pi. Seperti itulah. Rumus ini dapat kita sederhanakan menjadi rumus ini. Seperti itu, sehingga luas juringnya adalah setengah R kuadrat dikali X. Seperti itu ya. Nah, dari bangun di atas diperoleh bahwa luas segitiga AOB mana? AOB ya. Kurang dari luas juring AOB. Kurang dari luas juring itu yang mana? AOB. Luas juring itu ini nih. Nah, kalau segitiga ini, juring ini ikut. Nah, yang ini temberengnya ikut. Sedangkan kurang dari luas AOD yang besar, segitiga besar. Betul ya? Kalau lihat gambarnya. Nah, sekarang kita ganti semuanya. Luas segitiga AOB itu dapat diganti menjadi setengah OA dikali BC. OA kali BC. Kurang dari setengah R kuadrat X dari mana? Dari sini tadi. Kurang dari luas segitiga AOD, setengah OA kali AD. Ya. OA berarti adalah OA adalah jari-jari ya, dapat kita ganti R. BC tadi di atas kita ganti dengan R sin X. R sin X di sini kurang dari ini, kita ganti dari sini tadi. Kurang dari setengah OA. OA itu apa? OA itu jari-jari ya. OA kali R tan X dari AD. Semuanya kita sederhanakan menjadi setengah R kuadrat sin X kurang dari setengah R kuadrat X kurang dari 1/2 R kuadrat tan X. Karena setengah ada setengahnya semua dan ada R kuadratnya semua, bisa kita coret semuanya. Sehingga sisanya ini sin X kurang dari tan X. Kita kasih nama persamaan 1. Dari 1 kita peroleh lagi ya. Semuanya kita bagi dengan sin X. Ini kita bagi dengan sin X. Dibagi sin X sehingga ketemunya 1 akan kurang dari X per sin X kurang dari 1 per cos X. Kok per cos X Pak? Iya, karena tan itu berarti sin X per cos X. Kalau dibagi dengan dibagi dengan sin, ini kan artinya dikali dengan sin X per cos X dikali 1 per sin X. Ini ya. Bisa kita coret sinnya. Nah, hasilnya adalah ini 1 per cos
X. Kemudian kita masukkan limitnya. Nah, nih limit X mendekati 0 untuk 1 kurang dari limit mendekati 0 X mendekati 0 untuk X per sin X kurang dari limit X mendekati 0 1 per cos X, sehingga menjadi ini kalau dimasukkan 0-nya karena nggak ada X nya berarti tetap 1. Kalau ini dimasukkan 0, nah ini ketemunya limit tetap ini saja kurang dari sama dengan berapa? Ini 1 cos X. Kalau 0-nya masuk ke sini, cos 0 itu berarti 1 per 1 berarti 1, sehingga ketemulah sebuah teorema. Apa teoremanya, Pak? Teoremanya ini limit X mendekati 0 untuk X per sin X sama dengan 1. Ini dapat dikembangkan, rumus ini dapat dikembangkan menjadi ini bawahnya. Balik ya, sin-nya di atas, X-nya di bawah. Begitu juga dengan yang tan, ya bawah ya. Perhatikan tan-nya di sini, tan. Dari rumus tadi ketemulah rumus dasar limit fungsi trigonometri, yaitu yang pertama. Perhatikan di sini yang pertama. Limit X mendekati 0 untuk sin X per X sama dengan 1. Yang kedua, limit X mendekati 0 untuk X per sin X sama dengan 1. Yang ketiga, limit X mendekati 0 tan X sama per X sama dengan 1. Dan yang keempat, limit X mendekati 0 untuk X per tan X sama dengan 1. Ini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, dari rumus ini kita juga dapat mengembangkan lagi rumus-rumusnya menjadi seperti ini. Perhatikan. Nah, ini rumusnya. Dapat disimpulkan bahwa limit X mendekati 0 untuk sin AX per BX sama dengan A per B. Limit X mendekati 0 tan AX per BX sama dengan A per B. Dan seterusnya, bisa kalian lihat sendiri ya, dapat disimpulkan menjadi ini. Sorry. Contoh soal berikut. Tentukan ini, yang kita lihat yang B dulu. Tentukan nilai limit berikut ini. Limit X mendekati 0 untuk sin kuadrat 6X per 3X dikali tan 4X. Ya, kalau ada seperti ini kita jabarkan dulu. Jadi gimana? Limit X mendekati 0 sin 6X ini sin kuadrat X, sin kuadrat 6X ya. Berarti kalau dijabarkan menjadi sin 6X dikali sin 6X dibagi 3X kali tan 4X ya. Sesuai rumus yang di atas, rumus ini yang saya kotakin merah, ini menjadi sama dengan apa? 6X dengan 3X.
menjadi 6 per 3. Misalnya ini 6x per tan 4x menjadi 6 per 4. Tinggal kita sederhanakan, coret-coret 2. Ini dengan ini kita sederhanakan lagi jadi 2, ini 1. Sehingga menjadi 6 per 2. 6 per 2 berapa? 3. Nomor ya, 3. Hasilnya adalah 3. Mudah ya. Coba silahkan nanti dikerjakan tugas-tugasnya, tugas yang saya berikan. Selanjutnya kita lihat yang mana. Kita lihat yang C dulu, yang C. Contoh kedua, perhatikan contoh kedua yang berikut ya. Lihat yang B. Sekarang lihat nomor B ini. Limit X mendekati 3 untuk 6 dikali tan kuadrat dalam kurung 2X kurangi 6 per dalam kurung 3X kurangi 9 kuadrat. Gimana cara ngerjakannya bakal seperti ini? Perhatikan di sini. Untuk contoh soal tadi kita dapat memisalkan ya. Kita misalkan di sini. Nah, kita misalkan P sama dengan X dikurangi A. Sehingga rumusnya berubah menjadi seperti ini. Untuk limit X mendekati A, sin A dikali X kurangi A per B dalam kurung kali X kurangi A menjadi sin AP per BP sama dengan A per B. Begitu juga dengan yang tan. Nah, sehingga untuk menyelesaikan nomor B ini kita rubah dulu bentuknya menjadi limit X mendekati 3 6 dikali tan, kurung dulu aja lebih mudah nanti, tan 2x min 6 kuadrat per 3x min 9 kuadrat. Kita samakan kayak ini tadi ya, disamakan atas bawahnya menjadi gimana? Sama dengan limit X mendekati 3, 6 nya tetap kita biarkan, tannya menjadi tan berapa? 2 dalam kurung X kurangi 3 kuadrat per, yang bawah juga 3-nya boleh keluar, 3-nya keluar di sini dalam kurung X kurangi 3 kurung tutup kuadrat, karena ada kuadratnya ya ini ya. Paham ya? Lah yang di dalam ini kita bisa satukan. Nah, menjadi limit X mendekati 3 6 dikali tan 2x min 3 per 3 dikali x min 3 kuadrat menjadi gimana? Limit X mendekati 3 6, oh gak ada limitnya lagi, maaf karena sudah hilang, menjadi 6 dikali 2 per 3 kuadrat, karena ada kuadratnya ya, sama dengan 6 kali 2 per 3 kali 2 per 3. Ini kita coret sederhanakan jadi 2 sehingga menjadi 8 per 3. Seperti itu cara mengerjakannya.
Selain rumus yang tadi, ada juga rumus pengembangan yang sering digunakan dari bab sebelumnya ya. Kalian sudah mempelajarinya pada bab sebelumnya. Ya, coba diperhatikan gambar tersebut. 1, 2, 3, 4, 5 itu yang paling sering digunakan untuk soal-soal. Ya, nanti bisa kalian lihat sendiri contoh atau cara mengerjakannya pada modul yang saya berikan melalui WA. Ya, saya kira cukup sekian. Ya, saya kira cukup sekian pertemuan pada pagi hari ini. Nah, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Kesimpulan yang kita peroleh pada pertemuan kali ini adalah kita mendapatkan beberapa rumus untuk mempermudah kita dalam menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Yang pertama tadi ya ada limit x mendekati 0 untuk x per sin x sama dengan 1. Yang kedua ada limit x mendekati 0 untuk kebalikannya ya, berarti sin x per x sama dengan 1. Ada juga untuk tan sama ya, dan juga untuk yang sin per sin atau tan per tan itu sama saja. Bisa juga untuk tan per sin atau sin per tan itu sama juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan mengucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.